Bintang Inter Miami Lionel Messi mulai menjalani proses pemulihan setelah mengalami cedera otot hamstring kiri yang membuatnya absen dalam sesi latihan tim pada Rabu, 11 Februari 2026, waktu setempat. Cedera tersebut juga berdampak pada jadwal pertandingan pramusim terakhir Inter Miami, yang akhirnya harus ditunda menjelang dimulainya kompetisi Major League Soccer, MLS, musim baru. Pihak klub menjelaskan, Messi mengalami masalah otot saat pertandingan uji coba melawan Barcelona Sporting Club di Ekuador pada akhir pekan lalu. Dalam laga tersebut, Messi sempat mencetak gol sebelum akhirnya ditarik keluar pada babak kedua karena mengalami ketidaknyamanan fisik. Como menorehkan sejarah baru di Coppa Italia. Di bawah asuhan CSC Fabregas, Como sukses melangkah ke semifinal untuk pertama kalinya sejak 1986 setelah menyingkirkan juara bertahan Serie A, Napoli, lewat drama adu penalti 7-6 di Stadion Diego Armando Maradona. Keberhasilan tersebut tak lepas dari tangan dingin Fabregas. Mantan gelandang Arsenal, Barcelona, dan Chelsea itu kian mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Eropa. Selain Fabregas, faktor penting kebangkitan Como dalam beberapa musim terakhir adalah masuknya pengusaha Indonesia, Hartono bersaudara sebagai investor klub Italia Utara tersebut. AC Milan menunjukkan performa yang solid sepanjang musim 2025-2026. Rossoneri mampu menjaga konsistensi dan terus menempel ketat persaingan di papan atas klasemen Serie A. Proyek besar yang dibangun pada musim panas 2025 mulai memperlihatkan hasil. Sejumlah pemain baru didatangkan dan kursi pelatih kini dipegang Massimiliano Allegri menggantikan Sergio Conceição. Meski belum sepenuhnya meyakinkan di setiap laga, Milan tetap sulit dikalahkan. Dari 23 pertandingan Serie A, mereka baru menelan 1 kekalahan. Saat ini Milan bertengger di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 50 poin. Mereka tertinggal 8 angka dari Inter yang sudah memainkan 24 pertandingan. Rencana Manchester United untuk merekrut Carlos Baleba di musim panas nanti semakin berat untuk jadi kenyataan. Mereka harus bersaing dengan klub tajir Prancis, PSG untuk jasa sang gelandang. Di musim panas nanti, MU fokus untuk memburu gelandang bertahan baru. Mereka butuh sosok top untuk mengisi lubang yang ditinggalkan Casemiro di musim panas nanti. Manajemen Setan Merah sudah memetakan beberapa kandidat untuk lini tengah mereka. Salah satu nama yang kabarnya jadi prioritas transfer MU adalah gelandang Brighton, Carlos Baleba. Teamtal melaporkan bahwa MU punya lawan yang berat untuk transfer Baleba. Sang gelandang dilaporkan kini masuk dalam radar transfer PSG di musim panas nanti. Klub Premier League, Manchester United berencana untuk membeli winger kiri baru di musim panas nanti. Mereka berminat untuk memboyong Iliman Ndiaye dari Everton untuk memperkuat lini serang mereka. Setan Merah akan kekurangan tenaga di sektor sayap kiri mereka di musim panas nanti. Ini disebabkan Manchester United akan menjual Marcus Rashford secara permanen di musim panas nanti. Kepergian Rashford membuat MU tidak memiliki winger kiri murni di dalam tim mereka saat ini. Alhasil mereka mulai mencari sosok yang sesuai untuk memperkuat lini serang mereka. Chalk Offside melaporkan bahwa MU sudah mengantongi calon pengganti Rashford di lini serang mereka. Setan Merah akan mencoba memboyong Iliman Ndiaye dari Everton. Legenda Manchester United, Jaap Stam buka suara terkait perburuan manajer permanen baru Manchester United. Ia menilai Michael Carrick lebih dari layak untuk menjadi juru taktik Setan Merah. Carrick saat ini kembali ke Manchester United. Ia dipercaya Omar Berrada untuk menjadi pelatih interim Manchester United hingga akhir musim nanti. Manchester United sendiri baru akan menunjuk sosok manajer permanen mereka di musim panas nanti. Setan Merah membutuhkan sosok yang berpengalaman agar mereka kembali berjaya di musim depan. Stam sendiri menilai MU tidak perlu jauh-jauh mencari sosok manajer permanen. Ia mendukung penuh Michael Carrick untuk dipromosikan jadi manajer permanen Setan Merah. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan punya target transfer baru di musim panas nanti. Mereka berencana untuk memboyong Federico Di Marco dari Inter Milan pada musim panas nanti. Manchester United cukup pasif di bursa transfer musim dingin kemarin. Setan Merah tidak mendatangkan satupun pemain baru ke Old Trafford dalam bursa transfer itu. Langkah ini diambil MU karena mereka akan jor-joran di bursa transfer musim panas nanti.
Setan Merah akan mengupgrade skuad mereka agar mereka tampil kompetitif di musim 2026-2027 mendatang. Dilansir Tuttosport, Manchester United dikabarkan punya target baru untuk memperkuat tim mereka. Mereka kini mengincar jasa Federico Di Marco untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Klub Premier League, Tottenham dikabarkan mulai berburu manajer baru. The Liliwites dilaporkan berminat untuk mempekerjakan Michael Carrick sebagai juru taktik mereka yang baru. Tottenham baru saja mengambil keputusan besar. Tim asal London Utara itu memutuskan untuk memecat Thomas Frank baru-baru ini dari kursi pelatih mereka. Pemecatan ini membuat skuad Spurs tidak memiliki pelatih kepala. Alhasil manajemen Tottenham mulai berburu sosok baru untuk menjadi manajer mereka. Menukil laporan dari The Telegraph, Tottenham mulai memetakan sejumlah kandidat manajer baru mereka. Salah satu sosok yang masuk dalam incaran The Liliwites adalah manajer interim Manchester United, Michael Carrick. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, angkat bicara soal anggapan timnya melaju mulus ke semifinal Copa del Rey 2025-2026 karena hanya menghadapi lawan-lawan dari kasta bawah. Dengan nada tegas, pelatih asal Jerman itu justru melempar sindiran halus kepada rival abadi, Real Madrid. Barcelona memastikan tiket keempat besar setelah menyingkirkan Albacete di perempat final. Di semifinal, Blaugrana akan menghadapi Atletico Madrid dalam duel-duel leg yang diprediksi berlangsung sengit. Namun, perjalanan Barcelona ke semifinal tak lepas dari komentar miring. Sejak babak 32 besar, tim asuhan Flick memang lebih banyak bertemu klub dari Segunda Division dan kasta ketiga. Harry Kane pantas disebut sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Bayern Munchen versus RB Leipzig. Kane menyumbang 1 gol dalam kemenangan 2-0 di Rotten. Kamis 12 Februari 2026, Bayern meladeni Leipzig di Allianz Arena dalam duel perempat final DFB Pokal 2025-2026. Skuad Vincent Kompany tampil maksimal untuk memburu tiket lolos. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Bayern memecah kebuntuan lewat penalti Harry Kane pada menit ke-64. 3 menit berselang, Luis Diaz menggandakan keunggulan tuan rumah. Leipzig sempat memberi perlawanan dan bahkan mencetak gol cepat yang dianulir VAR. Namun efektivitas Bayern di babak kedua menjadi pembeda dalam laga ini. Kemenangan ini membuka peluang Bayern mengakhiri penantian panjang menuju gelar DFB Pokal. Thomas Tuchel resmi memperpanjang masa baktinya bersama timnas Inggris hingga 2028. Kepastian ini diumumkan Federasi Sepak Bola Inggris dengan target menuju Euro 2028. Pelatih asal Jerman itu mulai menangani Inggris pada Januari 2025. Ia langsung membawa The Three Lions lolos kualifikasi Piala Dunia dengan catatan sempurna. Inggris memuncaki grup K dengan 8 kemenangan dari 8 laga. Mereka mencetak 22 gol dan tidak kebobolan sepanjang kualifikasi. Dengan capaian itu, Inggris akan memasuki Piala Dunia 2026 sebagai salah satu unggulan. Tuchel juga akan memimpin tim saat Inggris menjadi tuan rumah Euro 2028 bersama negara Britania Raya lainnya. Klub Saudi Pro League, Al Ittihad dilaporkan mulai mencari pengganti Karim Benzema. Mereka kini mengarahkan radar mereka ke Inggris untuk memboyong Mohamed Salah dari Liverpool. Di bursa transfer musim dingin kemarin, Al Ittihad kehilangan pemain kunci mereka. Sosok mesin gol andalan mereka, Karim Benzema memutuskan untuk hijrah ke rival mereka, Al Hilal. Kepergian Benzema itu menjadi masalah tersendiri bagi lini serang Al Ittihad. Itulah mengapa mereka berencana mendatangkan pemain top di musim panas nanti untuk memperkuat lini serang mereka. Dilansir Foot Mercato, Al Ittihad dilaporkan sudah punya kandidat yang pas untuk menggantikan Benzema. Mereka berminat untuk memboyong Mohamed Salah dari Liverpool di musim panas nanti. Nottingham Forest resmi mengakhiri kerjasama dengan Sean Dyche hanya beberapa jam setelah hasil imbang tanpa gol melawan Wolverhampton. Kamis, 12 Februari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Keputusan itu diumumkan klub menjelang pukul 1 dini hari waktu setempat, menandai pergantian manajer keempat Forest dalam satu musim yang penuh gejolak. Dalam pernyataan resminya, Forest mengonfirmasi pemecatan pelatih berusia 54 tahun tersebut. Nottingham Forest Football Club dapat mengonfirmasi bahwa Sean Dyche telah dibebas tugaskan dari posisinya sebagai pelatih kepala.
Kami berterima kasih atas dedikasi Sean dan stafnya selama berada di klub dan mendoakan yang terbaik untuk mereka ke depannya. Untuk saat ini, tidak ada komentar lebih lanjut, demikian bunyi pernyataan klub. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.